Perkenalkan, saya Elizabeth Vanessa Nugroho, perwakilan dari SMA Swasta Kristen Tunas Bahasa Sumber. Hari ini akan menampilkan karya monolog yang berjudul Pulihkan Nafas Ibu karya Ekadis. Selamat menyaksikan. Waktu tampilnya 12 menit. Setelah lewat dari menit ke-12 akan kami stop. Ibu, Yuni pulang. Maaf, terlambat pulang. Sepulang sekolah tadi, Yuni harus mendiskusikan karya ilmiah untuk lomba. Waktu sudah semakin dekat untuk pengumpulan karya. Kelompok kami semakin intens mengerjakannya. Ternyata lomba ini tidak semudah yang kami bayangkan, Bu. Harus mencari data sana kemari, diskusi, dan mulai membuat tulisannya. Ibu tidak perlu khawatir. Susi dan Emi tidak keberatan jika aku tidak membayar patungan dana. Kok ibu gak jawab-jawab ya? Ibu tidak apa-apa kan? Yuni tinggal sebentar. Ini tidak akan lama. Mungkin dalam 3 hari ke depan, Yuni akan pulang terlambat seperti ini. Tapi ibu tenang saja. Sebelum berangkat sekolah, Yuni pastikan makanan sudah tersedia dan rumah sudah bersih. Ibu banyak istirahat ya. Ibuku sudah lama terbaring lemah seperti ini. Sejak 2 tahun lalu, ibu menderita penyakit paru obstruktif kronis yang membuatnya sulit mengembuskan nafas secara normal. Semakin kesini, ibu semakin sering alami sesak nafas dan batuk hebat di pagi hari. Ibu pun hampir tak bisa beraktivitas normal karena selalu lemah. Semua ini terjadi karena Bapak bertahun-tahun hidup dengan rokok tanpa tahu tempat dan waktu. 5 tahun lalu, Bapak sudah meninggal akibat kebiasaan rokoknya. Tapi kenapa ibu pun harus menanggung akibatnya? Apa salah ibu? Ya, kata dokter, penyakit ini juga ditunjang oleh pekerjaan ibu yang tidak aman dari polusi. Sejak aku kecil, ibu sudah berjualan nasi uduk di terminal Kampung Melayu. Asap kendaraan dan para perokok yang berseliweran semakin memperparah paru-paru ibu. Ini jangankan berjualan, bangun dari tempat tidur pun ibu sudah sulit. Pernah suatu malam ibu berkata padaku,
sekalian, malam itu mujizat terjadi. Bukan untuk menyembuhkan ibu, tapi untuk menyelamatkan kami dari bencana. Tapi selama dari tangsu, terdengar suara dentuman tanda bahaya. Terdengar teriakan yang tidak begitu jelas dari luar sana. Seseorang menggedor pintu rumah kami yang sudah reot dengan sangat kencang. Ternyata dia adalah Pak RT kami. Banjir, banjir, cepat selamatkan diri. Begitu kaget dan tak dapat segera memahaminya. Ah, maksudnya Pak, kita kabur begitu? Iya, rumah Haji Subita Jelengkong sudah roboh saat banjir. Kita harus segera kabur atau mati di sini. Tapi Ibu, saat itu aku seperti melihat aksi heroik dalam gerakan lambat. Pak RT tersebut memanggil 2 orang pemuda yang segera masuk menggotong ibu untuk menyelamatkan diri. Aku pun hanya dapat menyambar seragam sekolah yang masih tergantung, beberapa potong pakaian dan memasukkan ke dalam tas sekolahku. Beberapa hari kemudian, saat di tempat pengungsian, banjir mulai surut dan tersiar kabar kalau daerah tempat tinggal kami sudah tersapu oleh